Kini, kondisi ayahku sering terbaring sakit. Mungkin karena usianya yang sudah semakin tua, dan entah kenapa setiap menjelang Ramadan, ayah selalu merasa gelisah. Ayah, ayo bangun, waktunya minum obat ayah. Apa mungkin ayah mengalami trauma? Ayah tak pernah sekalipun menceritakan masa lalunya kepadaku. Minum obat ayah. Bagaimana keadaan ayah sekarang? Apakah sudah lebih baik? Sekarang bulan apa? Bulan Syakban ayah. Ayah, Ulat bulu. ayah, Bunuh. kenapa setiap menjelang Ramadan ayah selalu seperti ini? ulat bulu Cerita itu. ayah. Baiklah, jika ayah memang tidak ingin bercerita, tidak apa-apa, aku tidak akan memaksa. Tapi ayah, yang lalu biarlah berlalu. Ayah fokus saja dengan sekarang dan yang akan datang. Selama ini ayah selalu dihantui oleh rasa bersalah. Ayah menyesal, nak. Ayah tak ingin terulang kembali. Apa yang sudah ayah perbuat hingga ayah merasa seperti ini? Dulu menjelang bulan Ramadan, di desa Jatiwalang ini mengalami dua tragedi sekaligus. Ada kisah yang selalu diingat dengan gemetar oleh orang-orang setiap menjelang Ramadan. Bukan kisah tentang nabi-nabi, malah petaka bertahun lalu yang terjadi setelah pembantaian orang-orang yang dituduh komunis di kampung itu. Mereka mati dengan cara paling mengerikan. Ditangkap dan diseret ke pinggiran jati. Bagaimana? Apakah mereka sudah benar-benar mati? Apa kau tidak percaya? Lihatlah sendiri. Bukan begitu. Saya tidak ingin melihat mereka semua selamat. Saya ingin mereka rata dengan tanah. Kalian berdua segera periksa. Sebagian ditembak, digorok atau dihajar kepalanya hingga remuk dengan batang kayu jati. Mereka sudah mati, Tuan. Baiklah, lanjutkan pembantaiannya. Awas Ya, Tuan. saja kalian juga masih yang tersisa. Ya, Tuan. Ayah, Ibu. Ayah harus bangun. Ibu harus bangun. Ayah, jangan tinggalkan aku. Katanya ayah selalu akan melindungiku. Ibu harus bangun. Katanya ibu akan senantiasa menemaniku. Jika kalian pergi, lantas aku bagaimana? Tak ada anak yang tak menjadi yatim setelah pembantaian itu. Kejam sekali. Kekejaman memang tak bisa dilupakan. Apa alasan mereka membantai penduduk? Penduduk demo karena tanah mereka diambil alih oleh anggota komunis. Oleh sebab itu, pembantaian dimulai. Lantas, bak siapa yang menang? Apakah anggota komunis yang menang? Entahlah. Angin kering merayap pelan dari arah hutan jati yang mengelilingi kampung, menghembuskan bau ganjil yang sebelumnya tak terkenali, seperti bau kayu yang membusuk dalam tanah, tetapi bercampur amis darah yang memualkan perut dan membuat gatal hidung. Orang-orang mengingatnya sebagai musim yang ganjil. Meskinya sudah penghujan, tapi kekeringan justru mulai merontokkan daun jati. Dan sekitar seminggu sebelum bulan puasa di tahun 1965, setelah pembantaian itu,
Penduduk yang masih dicengkam kecemasan semakin dirayapi kengerian ketika ribuan ulat bulu menyerbu kampung. Ulat bulu hampir sebesar jempol orang dewasa. Tak hanya terlihat di pohon kelapa, pisang, atau pepayah di pekarangan, tetapi dengan cepat menempel di tembok-tembok rumah, di pintu dan jendela, bahkan menyerbu ke dalam rumah. Udara terasa kental dengan bulu-bulu ulat yang rontok. Apa-apaan ini? Penyakit apa ini? Bukankah ini gara-gara bulu ulat-ulat itu? Aduh, siapapun, apa ada yang tahu cara menyembuhkan penyakit ini? Mustahil, aku kemarin sudah pergi ke rumah sakit, namun masih saja tidak ada perubahan. Kalian coba bawakan air garam ini ke tubuh kalian. Aku tidak tahu apakah akan mereda, tapi siapa tahu rasa gatal akan menghilang. Apa-apaan, justru rasanya menjadi semakin sakit. Bentar aja disiapin, kayaknya makin terasa perih. Maaf, aku tidak bermaksud. Aku tidak tahu akan jadi seperti ini. Bagaimana ini? Apakah tidak ada obat yang manjur? Sekarang kita harus bagaimana? Apa kita akan mati seperti ini? Sebenarnya apa yang terjadi? Padahal sebelumnya tidak ada wabah ini. Entahlah, apa mereka ingin balas dendam? Balas dendam karena apa? Apa mungkin karena pembantaian? Kenapa kita yang kena imbasnya? Tak pernah terjadi wabah ulat bulu sebelumnya. Tak bisa dipercaya ada wabah seperti itu. Tak menepis bayangan buruk, para penduduk mulai mengaitkan munculnya ribuan ulat bulu itu dengan para penduduk yang mati terbantai. Apa-apaan ini? Kenapa tuh kita seperti ini? Ini semua karena ulat bulu-bulu itu. Dari mana datangnya mereka? Ulat bulu ini kutukan. Tunggu apa lagi? Cepat basmi ulat itu bagaimanapun caranya. Buat apa ini? Kenapa besar sekali? Bagaimana nih? Ulat ini sudah mati meski diinjak-injak. Tuh. Aku sudah tidak kuat lagi. Aku ingin menggaruk sampai ke jantung. Sebenarnya apa yang terjadi? Dari mana datangnya ulat bulu ini? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya menghilangkan rasa gatal ini? Entahlah. Yang aku dengar, tidak ada cara untuk menyembuhkan penyakit ini. Banyak orang mati mengenaskan dengan gejala seperti ini. Tidak, aku tidak mengerti seperti ini. Misi kita belum selesai. Aku juga tidak mau mati. Tolong, bagaimanapun caranya, aku ingin tetap hidup. Dalmiji dan anggota komunis lainnya ditemukan mati mengenaskan. Kulitnya penuh bintik hitam, bengkak. Beberapa orang kemudian ditemukan mati dengan kondisi yang sama. Setelah sebelumnya meraung-raung kesakitan, berguling-guling di tanah, sembari terus menggaruki seluruh badan, seakan ada ulat bulu merayap di bawah kulitnya. Apakah memang benar-benar tidak ada cara untuk membasmi ulat-ulat bulu itu? Sudah berbagai cara dilakukan, bahkan para penduduk bergotong royong membakar pepohonan yang dipenuhi oleh ulat bulu. Namun, yang terjadi Sudah banyak warga yang mati, kenapa Anda masih belum melakukan tindakan Pak RT? Tenang saudara-saudara, saya juga masih memikirkan caranya. Bagaimana kalau kita bakar saja? Semuanya mempan. Apa salahnya mencoba? Bagaimana? Apakah kalian setuju? Baiklah, setuju. Baiklah kalau begitu, mari kita berpencar mencari cara. Semoga dengan ini ulat-ulat bulu itu semakin berkurang. Apa-apaan ini? Kenapa ulat bulu semakin banyak? Lari, menghindar dari ulat-ulat bulu itu.
Ketika ketakutan sudah menjadi lebih mengerikan dari datangnya maut, beberapa penduduk Jati Lawang yang sedang memasrahkan nasibnya dengan berdoa di makam keramat yang terletak di perbukitan batas dengan hutan jati. Tolong, tolong kami tidak tahu harus bagaimana lagi. Kami pasrah. Tolong, siapapun tolong kami. Wah, lihat ulat bulunya langsung lenyap semua. Akhirnya kita akan bebas dari ulat bulu. Tunggu. Masih belum. Masih terasa ada yang harus dibersihkan. Siapa kamu? Saya bukanlah apa yang Kisanak lihat. Sekiranya Kisanak bisa melihat apa yang tak terlihat, maka Kisanak tahu siapa saya. Tidak ada satupun yang tahu kecuali diberitahu apa yang sepatutnya mereka ketahui. Apa yang kau inginkan? Hanya mereka yang terikat dunia yang memiliki keinginan. Kalau begitu, hentikan kemarahanmu. Saya tidak lagi memiliki kemarahan, Kisanak. Lihat, wabah ini hanya menyengsarakan semua orang. Apalah arti kesengsaraan bagi orang yang mengharapkan keadilan? Mereka sendiri yang membuat wabah itu. Allah Maha Pengampun. Maka muliakanlah bagi sesiapa yang memaafkan. Memaafkan bukan berarti meniadakan kesalahan. Keadilan hanya mungkin bila kesalahan tidak hanya dimaafkan. Kita tidak berhak menghakimi kesalahan orang. Sampaikanlah itu kepada orang-orang yang melakukan pembantaian di sana. Tapi tidak semua orang bisa menanggung kesalahan itu. Diam dan membiarkan terjadinya kejahatan adalah kejahatan orang-orang yang lemah iman. Gusti Allah boten sari. Allah tidak tidur. Saat ini, berilah kesempatan orang-orang itu berpuasa dengan tenang. Apakah mereka juga berpuasa dari kebencian? Lalu keheningan yang panjang dan bagai tiada akan pernah berakhir menaungi hutan jati itu. Ulat bulu itu masih bergelantungan di ranting. Orang bersorban itu terus berdiri di atas selembar daun jati. Tak ada suara apapun yang terdengar. Percakapan keduanya seperti hanya terjadi dalam batin masing-masing. Ini memang bukan perkelahian raga, tapi pertempuran batin. Pertarungan dalam keheningan, seakan menguji ketangguhan batin masing-masing. Tak terlihat lagi ulat bulu itu, hanya ada kepompong yang bergelantung. Kemudian perlahan kepompong itu merekah dan keluar seekor kupu-kupu yang langsung terbang di bawah temara cahaya bulan yang bagai bergetar oleh kepakan sayap kupu-kupu itu. Tak ada lagi orang bersorban. Selembar daun jati itu terlihat melayang jatuh ke tanah. Orang-orang tak pernah tahu siapa gerangan orang bersorban itu. Mereka kemudian menyebutnya sebagai Syekh Daun Jati. Ayah menceritakan kisah itu kembali pada saya dengan suara serak dan patah-patah. Ia terbaring sakit di usianya yang melewati 87 tahun. Ia menceritakan kisah itu seolah ada ketakutan yang terus disembunyikan. Ulat bulu, bunuh ulat bulu itu. Ayah, bunuh ulat bulu itu. Bunuh ulat bulu itu. Tubuh ayah yang keriput, lemah, dan hanya bisa berbaring di ranjang. Sering saya melihat matanya memandang jauh dengan tatapan kosong. Kadang tengah malam, ayah mengigau dengan suara penuh kecemasan.
Di sini aku kesalahan. Mereka sendiri yang membuat. Tiga, dua, satu. Kekejaman. Tak ada anak.